saat ini kita hidup dalam suatu budaya yang namanya throw away culture, budaya membuang. Barang kalau sudah rusak buang, beli baru lebih mudah daripada perbaiki. Nah, dengan mudahnya membuang barang, nanti mindset akan mempengaruhi orang juga untuk bergeser ke pribadi. Kalau kemarin kita buang barang, sekarang kita akan buang orang. Sobat Komsos yang terkasih, jumpa kembali dalam Bikom, Bincang-Bincang Komsos Keuskupan Manokwari Sorong. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa dari Komisi Keluarga Keuskupan Manokwari Sorong, Pater Septo Trifon Polii Projo, yang hadir pada saat ini di studio Komsos Keuskupan Manokwari Sorong. Kita akan membicarakan bincang-bincang pada hari ini tentang Hari Kakek Nenek dan Lansia Sedunia yang kelima, yang akan jatuh pada tanggal 27 Juli tahun 2025. Selamat pagi, Pater. Selamat pagi. Salam jumpa di Komsos Keuskupan Manokwari Sorong. Ya, salam sehat, Om. Bagaimana, sehat-sehat kah? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, Pak, Sobat Komsos yang terkasih, ini adalah Pater Septo dari seorang imam dari Imam Keuskupan Manado yang sudah berkarya cukup lama ya, Pater? Sudah berapa tahun ya? Tahun ini tahun ke-20. Wih, tahun yang ke-20, 20 tahun berkarya di Keuskupan Manokwari Sorong. Jangan-jangan selupa Keuskupan Manado, apa? Membantu pelayanan. Projo juga misioner. Ya, ini adalah membuktikan bahwa Projo adalah seorang misioner, misi, menjalankan misi. Baik, Sobat Komsos yang terkasih, hari ini kita akan bincang-bincang tentang Hari Kakek Nenek dan Lansia ya. Iya. Hari Kakek Nenek. Persisnya Hari Kakek Nenek dan Lansia Sedunia. Dan untuk tahun ini yang kelima. Oh, tahun ini yang kelima. Jadi dengan demikian pada tahun mulai dicanangkan oleh Paus Fransiskus mencanangkan itu pada bulan Januari 2021. Oh iya. Dan baru mulai dilaksanakan pada 2021 itu yang pertama. Iya. Dan itu perayaan Hari Kakek Nenek dan Lansia Sedunia itu dirayakan pada akhir Juli pada hari Minggu yang berdekatan dengan peringatan Santo Yoakim dan Santa Ana. Dalam penanggalan gereja itu jatuhnya tanggal 26 setiap tanggal 26 Juli. Tapi perayaan Hari Kakek Nenek diambil hari Minggunya. Di hari Minggunya ya. Jadi oleh Paus Fransiskus pada tahun 2001 dicanangkan 2021 dicanangkan oleh Paus Fransiskus. Mungkin Pater bisa cerita sedikit bersama dengan teman-teman Komsos berkaitan tentang mengapa dirayakan hari raya kakek nenek, atau mungkin sedikit sejarahnya kah atau latar belakang. Jadi begini, ada beberapa latar belakang dari pelaksanaan Hari Kakek Nenek dan Lansia Sedunia. Pertama, kita semakin hari semakin maju. Manusia semakin kesehatan semakin berkembang di seluruh dunia. Kemampuan perekonomian berkembang meskipun ada gejolak di sana sini, tapi ada perkembangan. Nah, lembaga dunia menunjukkan bahwa pada tahun 2018 pertama kali terjadi dalam sejarah bahwa jumlah penduduk yang berusia di atas 65 tahun lebih banyak daripada jumlah penduduk yang berusia 5 tahun ke bawah. Oh gitu, jadi yang tua lebih banyak daripada yang 5 tahun ke bawah. Data tahun 2018. Nah, kenapa? Ya karena semakin terjadi pergeseran budaya. Paham tentang anak, tapi juga kemajuan tentang kesehatan. Nah, keadaan ini menjadi tanda tanya besar. Biasanya itu piramid. Tapi ini kok
ada suatu gejala yang lain. Nah, ini salah satu gejala, salah satu latar belakang sehingga hari kakek nenek bahwa para orang tua dan lansia perlu mendapatkan perhatian lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Oh begitu. Jadi, Pater mungkin sedikit kenapa kok ada kakek nenek dan lansia? Mungkin ada, kenapa tidak pakai hari lansia, tetapi ada kakek neneknya lagi? Ya, begini. Saya mau lanjut dulu sedikit tentang latar belakang. Kalau tadi tentang jumlah penduduk, jumlah penduduk, komposisi kependudukan. Tapi juga ada kecenderungan bahwa orang-orang pada generasi-generasi yang di bawah kurang nyambung atau kurang memberikan perhatian yang sepantasnya pada orang kakek nenek dan lansia. Mungkin karena faktor sibuk kali ya. Ya, faktor kesibukan, tapi juga mindset. Paham kebudayaan, cara berpikir, kebutuhan, pokok cerita itu sudah berbeda. Ya. Nah, ini juga bisa turut menjawab apa yang kenapa disebut kakek nenek dan lansia. Lalu di sisi yang lain banyak lansia yang merasa dalam tanda petik sindrom inferioritas. Jadi mulai merasa diri kurang, merasa ditinggalkan, merasa sedih, merasa kesepian. Nah, ini hal-hal inilah yang cukup melatar belakangi kenapa Paus Fransiskus mencanangkan bahwa para orang kakek nenek dan lansia perlu mendapatkan perhatian. Nah, mungkin dia sendiri juga menyadari sebagai paus yang di usia lanjut, cara berpikirnya berbeda dengan orang muda, generasi yang lebih di bawah. Gitu. Tapi luar biasa, Pater. Artinya bahwa gereja itu memberikan perhatian kepada orang-orang yang sudah, ya katakanlah orang tua, kakek, nenek, lansia. Karena kadang-kadang orang-orang seperti ini kurang mendapatkan perhatian mungkin ya. Apalagi situasi Eropa mungkin bisa jadi. Yes, memang ini situasi Eropa, tapi juga global, mondial. Karena apa? Karena pada masa-masa itu berhimpitan dengan situasi COVID. Di mana pada waktu musim masa COVID itu ada begitu banyak lansia yang menjadi korban rentan. Ada yang mengalami kesakitan secara fisik, tapi keterbatasan dalam relasi karena ada pembatasan sosial, maka mereka memang betul-betul sudah terisolir secara fisik, terisolir juga secara psikis. Nah, memang situasi COVID bukan satu-satunya. Karena apa? Karena pada bulan Januari tahun 2020 gereja membuat satu pertemuan khusus orang-orang lanjut usia. Nah, jadi sebenarnya pencanangan untuk memberi perhatian secara istimewa, secara mondial global kepada kakek nenek dan lansia sudah ada perencanaannya sebelum COVID. Karena pertemuan sudah dibuat di bulan Januari 2020. Nah, dan situasi COVID kemudian menambah. Nah, tapi menarik tadi tentang apa yang Romo tanya, kenapa ada pembedaan kakek nenek dan lansia? Kalau kakek nenek itu ada hubungannya dengan keturunan. Garis keturunan. Kalau lansia itu lebih hubungannya dengan usia. Usia lanjut begitu. Jadi dua hal yang menjadi perhatian di sini yaitu relasi kekeluargaan di satu pihak dan kenyataan usia lanjut di lain pihak. Karena belum tentu bahwa orang disebut kakek nenek sudah lansia,
Karena ada sudah kakek nenek, tapi belum lansia. Karena disebut kakek nenek karena sudah punya cucu. Iya. Gitu. Ada yang sudah punya cucu mungkin usianya baru 50 tahun. Ya itu kan belum disebut sebagai lansia. Ya, sebaliknya ada juga lansia tapi bukan kakek nenek. Bukan kakek nenek ya, karena tidak punya keturunan atau mungkin karena tidak punya cucu. Ya begitu. Jadi kita harus membedakan antara kakek nenek dan lansia. Makanya gereja memberikan perhatian bukan hanya kakek neneknya, tetapi juga lansianya. Betul. Oke. Lalu yang berikut Pak Tar, mengenai selain latar belakang tentang keprihatinan terhadap orang tua kepada orang-orang ini, apakah ada situasi-situasi problem yang dihadapi antara dalam hal berkaitan dengan komunikasi antara orang tua dengan orang muda, sehingga itu harus mendapat perhatian? Iya, memang orang-orang tua, para senior itu memang alam pikirnya, mindsetnya berbeda dengan orang-orang yang muda sekarang ini. Kenapa? Karena ya dunia memang berbeda. Orang muda akan mengatakan ya dunia kita berbeda. Contohnya, misalnya orang tua, orang-orang para senior, ini kakek nenek dan lansia. Bahan ceritanya apa? Masa lalu, sejarah, ya. Sedangkan cucu-cucu bahan ceritanya itu gadget, games. Orang tua nggak ngerti apa-apa. Orang-orang muda mungkin akan bicara Bitcoin, orang tua akan tanya apa itu. Contoh kecil bahwa ada begitu banyak hal secara sosial budaya itu sudah sangat gapnya sudah sangat terasa. Ya. Jadi dari sisi passion juga berbeda ya. Iya. Bahwa anak muda sekarang atau orang-orang muda sekarang itu inginnya begini-begini, tapi orang tua tidak gitu. Jadi secara psikologi juga bisa jadi ya. Dan ada juga hal lain yang saya sangka perlu untuk menjadi permenungan bagi semua pihak, yaitu apa kategori-kategori ukuran ya. terhadap orang. Dunia akan mengukur orang dari seberapa besar produktivitas, kecepatan kerja, seberapa besar kekuatan, kesehatan orang, berapa banyak uang yang kau hasilkan. Nah, itu kan kategori-kategori ukuran yang seumumnya dipakai oleh dunia. Nah, para seniors ini, kakek nenek dan lansia, itu berada pada kategori yang lain. Saat ini kita hidup dalam suatu budaya yang namanya throw away culture, budaya membuang. Barang kalau sudah rusak, buang. Beli baru lebih mudah daripada perbaiki. Nah, dengan mudahnya membuang barang, nanti mindset akan mempengaruhi orang juga untuk bergeser ke pribadi. Kalau kemarin kita buang barang, sekarang kita akan buang orang. Orang yang kurang produktif, orang yang sudah tidak berdaya, tidak berkekuatan, itu secara real ada di depan mata, tapi dalam memperlakukan itu terbuang. Nah, ini merupakan hal yang besar. Jadi ini termasuk masalah kultural modern yang terjadi dan menimpa ada begitu banyak kakek nenek dan lansia. Apalagi kadang-kadang orang tua kakek nenek ini kan ya mungkin dilihat dalam tanda kutip mulai menangannya agak sulit, gitu. Kadang-kadang dari sisi komunikasi tadi yang sudah tidak sama, lalu kemudian mungkin keinginannya juga berbeda dengan keinginan kita. Itu kan menuntut kesabaran, menuntut pengorbanan dari anak cucu untuk memperhatikan orang tua, gitu. Iya, betul. Sehingga kalau seandainya merasa ini terlalu membebani, sudahlah kita masukkan ke panti jompo misalnya. Orang seringkali berpikir kalau orang pada usia produktif tidak ada pengeluaran kesehatan tapi menghasilkan uang. Nah, hal ini terbalik pada para senior
sudah tidak menghasilkan uang, tapi pengeluaran sangat besar. Kesehatan ya. Jadi kalau mengukur orang pada kategori menilai orang pada kategori hanya pada aspek produktivitas penghasilan, ya memang mereka nggak masuk. Nah, tapi inilah yang begitu kuat terjadi di tengah-tengah dunia. Oleh sebab itu memang salah satu pokok penting di mana para kakek nenek dan lansia ini harus mendapatkan perhatian serius, ya karena masalah-masalah praktis. Masalah-masalah praktis ya, bahwa mereka juga butuh perhatian ya, supaya mereka juga ya di hari usia tua itu juga merasakan sukacita bersama dengan kebersamaan dengan anak cucu. Itu saya rasa harapan orang tua ya, tidak merasa kesepian, tidak merasa dirinya ditinggalkan gitu. Lalu yang saya melihat juga bahwa mungkin kalau ini mungkin di Eropa ya lebih banyak, bahwa daripada sibuk dengan orang tua yang sudah lansia, sudah masukkan di panti jompo saja. Itu kira-kira bagaimana itu kalau menurut Pater itu? Tapi kalau kita di Indonesia kayaknya belum terlalu nampak ya. Ya, memang ini serba plus minus. Ada aspek baiknya, tapi ada juga sisi yang lain. Begini, para kakek nenek dan lansia, para orang tua-tua ini memang membutuhkan komunitas. Dia membutuhkan hidup dalam orang-orang yang seusianya, sejalan pikiran, se-mindset, gitu. Dan juga mungkin berbicara tentang masa lalu bisa nyambung. Ya. Nah, maka menggabungkan para orang tua-tua seperti itu dalam satu komunitasnya ada baiknya. Tapi di sisi lain, keadaan ini sebenarnya melonggarkan keterhubungan dengan generasi-generasi selanjutnya. Lalu di lain pihak juga bonding emosional antara keturunan-keturunan dengan si orang tua akan agak longgar. Nah, jadi ya ini semua serba ada plus minus. Sehingga kita tidak bisa mengatakan oh ini baik atau oh itu tidak baik. Tapi semua ada dalam situasi hidupnya masing-masing. Tapi pada intinya benar bahwa mengupayakan supaya orang tua tetap ada dalam komunitas di mana dia merasa berarti, berharga dalam bersama dengan rekan-rekan seusianya. Tapi juga di lain pihak kebutuhan untuk tetap menjaga relationship, keterhubungan dalam generasi ini harus menjadi kewajiban. Kewajibannya, sehingga walaupun dimasukkan ke panti jompo, rumah lansia, tapi kan anak dan cucu itu paling tidak memberikan perhatian dengan kunjungan-kunjungan yang cukup intensif lah, supaya mereka tidak merasa bahwa oh saya dibuang, saya ditinggalkan karena kita sibuk apalagi. Jadi butuh perhatian. Nah, dari sisi pastoral, Pater, apakah Paus Fransiskus mengharapkan dalam arah pastoralnya itu bagaimana berkaitan dengan hari kakek nenek ini dan lansia? Yang pertama, Paus mau mengajak supaya semua orang, generasi-generasi di bawah, tetap melihat ke atas kepada generasi-generasi selanjutnya. Jangan melupakan dan jangan memutuskan hubungan dengan mereka. Ini menjadi suatu seruan moral bagi semua orang. Ini bukan cuma bagi orang Katolik, tapi untuk semua orang, untuk menaruh hormat, menaruh cinta, menaruh perhatian kepada orang tua, orang-orang tua, kakek nenek dan para lansia. Nah, tentu ini bisa dibuat lewat banyak jalan, lewat perencanaan, lewat langkah-langkah pastoral praktis. Betul. Jadi kita harus berpikir ada jembatan yang menjembatani antara
kakek nenek lansia ini dengan orang-orang muda atau Ya, generasi-generasi. ini penting. Paus juga memakai kata jembatan dalam pesan-pesannya, Ya. bahwa orang-orang pada usia lanjut seperti itu menjadi jembatan pengharapan, bahwa kita yang masih muda ada alasan untuk membangun pengharapan dalam hidup, Ya. supaya jangan menjadi putus asa Ya. dalam hidup. Sehingga perlu ada jembatan-jembatan yang menghubungkan antara generasi tua, istilahnya generasi yang senior tadi dengan generasi muda, supaya tidak terlalu terpisah. Dan ini saya rasa perlu dipikirkan dalam karya-karya pastoral, ya. Sehingga saya melihat dalam karya-karya pastoral itu ada yang namanya kelompok-kelompok lansia. Ada namanya yang Santa Ana lah, ada Santo Yoakim lah mungkin, gitu ya. Ya memang ada pelbagai kelompok, ya semacam kategorial, yang pada intinya membentuk komunitas. Komunitas bagi orang tua-tua ini supaya tetap ada dalam kelompoknya. Nah, memang sasarannya beda-beda. Ada yang memang menaruh perhatian pada berdoa. Kita nggak bisa membuat banyak lagi, tidak bisa kekuatan secara fisik, itulah hidup. Apa yang kita bisa buat? Ya, doakan sudah kita punya anak-anak, cucu-cucu, doakan itu imam-imam, doakan itu gereja dan sebagainya. Nah, menjadi pendoa. Ya. Tapi ada juga kelompok yang orientasinya lain. Kita perlu menjaga kebugaran secara fisik, maka ada senam. Senam orang lansia. Iya, betul. Tapi pada intinya bahwa mereka merasa senang, bahagia, dan sehat. Betul. Ya, karena saya lihat ada sih paroki yang membuat program untuk orang lansia itu berkumpul dalam 1 minggu sekali untuk senam, untuk sharing, untuk doa. Bukan hanya doa-doa saja, tetapi ada kegiatan fisik. Dan juga misalnya di masyarakat itu ada juga program-program dari puskesmas, gitu. Kalau orang tua datang pertama harus tensinya berapa. Jadi itu rutin mendapat perhatian. Pemeriksaan kontrol kesehatan. Ya paling tidak bisa memonitor keadaan terkini dalam hubungannya dengan sebelum-sebelumnya. Iya. Sehingga memang perlu dipikirkan di paroki-paroki ya bagaimana perhatian terhadap orang-orang tua ini. Nah, misalnya ya sebagai contoh di paroki saya Albertus Agung di Teminabuan, kami melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus dalam rangka Hari Lansia. Ada yang pasti ada kunjungan doa. Ada ya memberi perhatian lewat paket-paket sembako. Ada juga lewat pemeriksaan kontrol kesehatan. Sejauh terjangkau dengan obat-obat atau suplemen-suplemen, nah itu disediakan untuk mereka. Dan ini dibuat lewat atau di dalam masing-masing lingkungan. Ya, memang bukan sesuatu yang sama sekali besar, tetapi kami mau meyakinkan bahwa para kakek nenek dan lansia ini tetap merasa bahwa kami tetap diperhitungkan, kami masih dianggap berharga. Ya. Di masa tua kami tidak redup. Ya. Di masa tua tidak sendirian. Sehingga memang orang tua bisa mengalami bahwa tetap berbahagia pada masa lanjut usia. Pater, saya membaca di sini itu dari pesan dari Kardinal Kevin Farelli Kardinal Kevin Farelli tentang dia seorang yang prefektur di Kateri untuk awam keluarga dan kehidupan. Tentang pesan tema yang dipilih tahun ini yaitu berbahagialah yang tidak kehilangan harapannya. Dilihat dari Sirak 14 ayat 2. Mungkin Pater ada
gambaran tentang apa sih sebenarnya yang mau digumuli di tahun ini, tentang apa ini tema yang dicanangkan untuk Hari Nenek dan Kakek Sedunia ini. Ya, memang para kakek nenek dan lansia itu mengalami, banyak yang mengalami kehilangan harapan ya, mengalami kehilangan harapan. Oleh sebab itu mau dicanangkan pada kesempatan ini, Paus Fransiskus sebenarnya ada menyampaikan ya, tema itu berbahagia orang yang tidak kehilangan harapannya. Harapan tidak pernah pudar karena usia. Paus Leo pada salah satu kesempatan mengingatkan bahwa orang-orang tua itu tidak pernah redup untuk bisa mencintai, tidak pernah selesai untuk menyatakan cintanya, meskipun kekuatan secara fisik itu padam. Jadi kekuatan cinta itu tetap ada, meskipun kekuatan fisik itu melemah. Nah, ini tanda pengharapan bahwa berharap itu tidak redup seiring dengan menurunnya kondisi fisik. Nah, apa yang menjadi pesan dalam kitab Sirak bab 14 ayat 2 ini mau menjadi penguatan bagi para kakek nenek dan lansia, bagi semua orang sih sebenarnya. Betul. Jadi ini kan terkait juga dengan tahun jubileum ya, Siara Pengharapan. Dan kalau kita melihat kakek nenek inilah saksi-saksi pengharapan. Sampai usia segini masih tetap eksis dalam kehidupannya. Walaupun dalam kehidupannya banyak mengalami situasi sulit, ada mengalami pengalaman-pengalaman pahit juga. Tapi mereka masih tetap eksis. Ya, inilah. Maka berbahagia. Dan begini. Usia lanjut dipandang sebagai kesaksian hidup bahwa kasih Allah berlangsung. Betul. Rencana Allah berjalan terus. Karena rencana Allah itu dinyatakan lewat peristiwa-peristiwa hidup, lewat keadaan hidup setiap orang. Gitu. Memang lewat tema ini juga mau diingatkan kepada para kakek nenek dan lansia bahwa kerapuan fisik itu pasti. Secara alami, secara natural, ya orang akan makin hari makin rapuh. Akan tetapi itu bukan menjadi akhir dari perjalanan. Justru itu akan menjadi suatu awal baru, dan inilah pengharapan. Orang jangan kehilangan harapan meskipun kondisi fisiknya makin hari makin menurun. Karena kita tidak bisa pungkiri ya. Walaupun kita merasa saya masih kuat, tapi yang namanya fisik ini semakin berumur pasti akan semakin menurun. Gereja juga mengajarkan tentang tentang kehidupan, bahwa kematian itu kan itu kondisi yang paling bawah dari situasi yang menurun. Kematian itu bukan akhir dari segala-galanya, tapi justru menjadi awal dari kehidupan, suatu kehidupan yang baru. Oleh sebab itu orang jangan sampai menjadi makin hari makin pesimis, ketakutan, kecemasan, makin hari menjadi cemas dalam hidup. Jangan sampai, meskipun kondisi fisik menurun, tapi jangan sampai kekuatan-kekuatan negatif itulah yang menguasai hidup. Maka pesan kitab Sirak bab 14 ayat 2 itu mau mengingatkan bahwa jangan kehilangan harapan. Para orang tua jangan kehilangan harapan meskipun kondisi menurun. Betul. Ya. Oke, Pater. Jadi itulah mungkin harapan-harapan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam Hari Kakek, Nenek dan Lansia ya. Mungkin ada hal-hal praktis, Pater. Mungkin sebagai Ketua Komisi Keluarga di Keuskupan Manowari Sorong, ada hal-hal praktis yang ingin disampaikan kepada para pastor kepada seluruh umat, kira-kira tentang perhatian terhadap orang tua kita.
Baik. Memang gereja mencanangkan bahwa pelaksanaan Hari Kakek Nenek dan Lansia ini dilaksanakan pada hari Minggu yang terdekat dengan 26 Juli. Ya. Peringatan Yoakim dan Anna, orang tua Maria, kakek nenek dari Yesus. Ya. Nah, tapi bukan berarti hanya pada waktu itu saja Kita beri perhatian. memberi perhatian. Itu selalu terbuka kemungkinan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Oke. Nah, memang secara keuskupan kita tidak membuat suatu kewajiban untuk membuat satu Gerakan bersama. Tapi itu diserahkan di masing-masing paroki setempat. Karena ini merupakan kegiatan yang mendunia dan semua tahu. Sebagai bentuk konkret sederhana dari apa yang bisa dibuat. Tentu ada banyak kemungkinan. Tapi bentuk-bentuk sederhana yang mudah untuk terjangkau, yaitu dengan pertama memberi perhatian dengan mengunjungi orang tua dan lansia di lingkungan kita atau di paroki kita. Visitasinya Mungkin lewat koordinasi Dewan Pastoral Paroki atau Dewan Stasi atau pengurus lingkungan bisa diorganisir. Mari kita mengunjungi si bapak ini atau si ibu ini. Gitu. Kunjungan dengan berdoa bersama, bisa juga dengan menerimakan komuni pada kesempatan tersebut. Ada baik juga bahwa kita menyatakan cinta lewat pemberian, lewat hadiah khusus. Mungkin tidak perlu mahal, tapi yang sederhana tapi menjadi tanda perhatian. Cinta kita. Ya. Bisa juga dengan memberikan misalnya paket sembako misalnya. Atau sejauh memungkinkan paroki mengorganisir rekoleki misalnya. Mengorganisir yang masih yang mampu datang ke gereja atau datang kumpul satu tempat, kita senam bersama. Jadi ada merasa sukacita. Tidak tertutup kemungkinan, tentu harus disertai dengan katekese yang memadai, bahwa pastor paroki menerimakan sakramen pengurapan orang sakit kepada para lansia dan kakek nenek dan lansia ini. Pengurapan sakramen pengurapan orang sakit itu tidak harus diberikan pada waktu nafas tinggal 1-2. Waduh. Semua dekat apa ini di masa terminal ya. Jangan di saat-saat seperti ini. Jadi boleh konsepnya orang ketakutan kalau terima ini karena terima langsung. Makanya itu yang saya bilang. Baik kalau disertai dulu didahului dengan katekesi yang memadai supaya orang mempunyai paham yang benar. Nah, kemungkinan lain juga yang bisa dibuat. Misalnya dengan ingat kakek nenek dan lansia kan bukan hanya ada di kita punya lokasi, tapi ada juga yang di kampung, ada di kota yang lain, di kampung yang lain, yang tidak dengan begitu mudah kita jangkau lewat kunjungan. Telepon, video call lah, tanya bagaimana kabar. Jadi kan tingkat paroki macam tadi, mungkin tingkat keluarga Katolik, keluarga Kristiani. Kalau di situ dekat orang tua atau mungkin orang tuanya bisa dijangkau, hari itu kunjungan lah. Kunjungan dalam bentuk yang sederhana misalnya, para orang tua ajaklah anak-anaknya untuk memberi hadiah kepada kakek nenek. Betul. Membuat kejutan. Tapi tolong kalau kasih hadiah yang cocok. Jangan kasih hadiah Silver Queen. Ketika dia makan gula darah naik, lalu ada yang bermasalah. Bahaya. Betul. Jadi kalaupun memberi gift, karena gift itu kan hadiah itu merupakan salah satu bentuk ungkapan cinta. Betul. Ungkapan perhatian. Meskipun kecil dan sederhana. Apalagi kalau kakek nenek itu tahu, saya punya cucu, dia menabung loh untuk memberi hadiah ini. Itu sudah memberi kesan luar biasa. Betul. Iya. Jadi orang-orang muda, keluarga muda ajak anak-anak pergi kunjungan orang tua, ya tak?
nenek kakek nenek. Pater, mengenai hal-hal terakhir, artinya mungkin ada hal-hal yang belum tersampaikan berkaitan dengan kakek nenek ini sebelum kita tutup podcast ini. Ya, penting bagi kita untuk menyadari bahwa kita sekarang ada dalam suatu budaya membuang, throw away culture. Cepat atau lambat, kuat atau lemah, tapi itu tinggal ada dalam pikiran kita. Itu satu, menyadari tentang keadaan ini. Yang kedua, kita harus menyadari kita hidup dalam suatu budaya yang anti-aging. Anti-aging artinya soal produktivitas. Ya, pertama kita mesti menyadari tentang keadaan ini, kita ada di dalamnya. Nah, dengan menyadari dua keadaan ini, budaya membuang dan produktivitas, anti-aging, sikap anti-aging ini menolak orang tua, ya, menolak usia tua. Makanya orang biar sudah tua tapi harus glowing, harus apa, itu bagian dari anti-aging. Menolak keadaan bahwa saya sudah tua, tapi juga menolak keadaan orang-orang tua. Nah, dengan menyadari keadaan ini, kita bisa menentukan sikap apa yang harus kita buat. Gitu. Jadi kita harus menyadari keadaan ini dan kita harus mengambil langkah bahwa memberi perhatian secara khusus, istimewa, bukan hanya sekali-sekali tapi secara berkelanjutan terhadap para orang tua dan lansia merupakan pilihan yang benar dan bajik. Baik Pater, terima kasih banyak pencerahannya untuk Hari Kakek Nenek dan Lansia Sedunia yang kelima ini ya. Terima kasih sudah datang ke ini. Sudah mengundang saya ke podcast yang terhormat ini. Baik Sobat Komsos yang terkasih, inilah bincang-bincang saya bersama dengan Pater Septo Trifon Polii, Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Manokwari Sorong, berkaitan dengan Hari Kakek Nenek dan Lansia kelima sedunia yang akan dirayakan pada tanggal 27 Juli di minggu yang ke-17 ya, minggu biasa yang ke-17. Mudah-mudahan melalui bincang-bincang ini menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama dalam memperhatikan, memberikan perhatian terhadap kakek nenek dan lansia. Dan terima kasih Pater sudah hadir di studio Komsos Keuskupan Manokwari Sorong. Jangan bosan-bosan, kita akan banyak memberikan pencerahan melalui sini. Jadi sekali lagi terima kasih, sampai jumpa dalam bincang-bincang Komsos selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.